Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Tibalah kita pada penghujung semester. Tugas terakhir kita tutup dengan pengerjaan e-rapot. Ini hanya sekedar mengingatkan saja Bapak Ibu. Kita coba membuka dengan petunjuk yang sudah saya buat di sini. Yang pertama adalah kita membuka dengan alamat ini, kita blok, kita copy atau kita ketik boleh. Ini adalah halaman login untuk e-rapot. Kita masukkan nama pengguna dengan menggunakan NIP. Kemudian sandinya 123456 sama dengan yang tahun lalu. Kemudian untuk pilihan kurikulum kita memilih K 2013 paket, dan untuk level adalah pengguna adalah guru. Kemudian kita klik masuk. Ini adalah tampilan awal Bapak Ibu, yaitu tampilan halaman utama, yaitu disebut dengan dashboard. Di sini kita bisa melihat informasi bahwa di tampilan ini yang login adalah ini dengan nama ini sebagai guru mapel. Ini kalau kita klik kita bisa masuk ke sebagai guru BK atau sebagai wali kelas. Kalau Bapak Ibu sebagai guru BK bisa klik ini, dan kalau Bapak Ibu guru mapel juga menjadi wali kelas, nanti pekerjaan untuk wali kelas bisa dilihat kalau Bapak Ibu mengakses wali kelas. Oke, berikutnya adalah yang terpenting dari halaman utama ini adalah di bagian bawah ini adalah capaian proses penilaian Bapak Ibu. Di sini ada informasi kelas-kelas yang kita ajar, mapelnya, KKM-nya sudah saya setting. Kemudian ada pekerjaan yang harus kita kerjakan yang berwarna merah ini, semuanya berwarna merah ini adalah pekerjaan kita. Kalau di sini masih merah semua, berarti belum ada yang dikerjakan. Pekerjaan kita dimulai dari membuat perencanaan. Sebelum membuat perencanaan, yaitu perencanaan pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, rencana sikap sosial, dan bobot. Sebelum kita mengerjakan ini, langkah pertama adalah ini, membuka data kompetensi dasar. Di mana menunya? Menunya ada di sebelah kiri. Di sini ada kompetensi dasar, data kompetensi dasar. Ada sedikit yang berbeda untuk tahun ini Bapak Ibu, mohon dicermati. Kalau kita buka, kita klik saja. Kita pertama kali adalah memilih mata pelajaran. Kita pilih mata pelajaran. Untuk tahun ini yang beda di atas ini Bapak Ibu, yaitu ada kurikulum nasional, penyederhanaan balik bank, dan penyederhanaan mandiri. Karena kita penyelenggaraan ini pada masa pandemi, kita tidak menggunakan kurikulum nasional, tetapi menggunakan penyederhanaan balik bank. Sehingga untuk kurikulum nasional ini semuanya sudah saya tidak aktifkan, maksudnya sudah saya nonaktifkan, sehingga apabila
posisi kurikulum nasional ini berwarna putih, saya mohon untuk yang hijau ini jangan diklik. Nanti kalau diklik ini semuanya jadi aktif. Jadi kemudian pekerjaan kita di mana? Kita jangan lupa setelah milih mata pelajaran, kita memilih yang tengah ini, penyelenggaraan Balitbank. Nah, ini sudah saya aktifkan semuanya. Ini sudah saya aktifkan. Terus pekerjaan kita apa? Kita perlu mencermati, mencermati dan mencatat. Bahkan nanti perlu mengedit jika ada data-data di sini yang tidak sesuai. Misalnya KD ini ada di semester 2, tetapi di sini ditulis di semester 1. Maka kita harus melakukan editing. Kemudian yang kedua, mungkin deskripsinya ini tidak sesuai dengan KD, maka Bapak Ibu bisa mengedit deskripsinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada KD semesternya sudah betul, tetapi KD itu tidak diajarkan, maksudnya tidak memungkinkan untuk diajarkan, maka harus diedit. Yang diedit adalah di status yang semula aktif menjadi tidak aktif. Itu yang ketiga. Apakah ada? Ada, yaitu untuk seni budaya. Nanti harus edit status, karena pada seni budaya itu ada seni tari, seni teater dan sebagainya yang tidak diajarkan, maka harus diedit statusnya ini menjadi tidak aktif. Demikian juga untuk prakarya. Mungkin ada KD-KD yang tidak diajarkan, maka harus dipilih tidak aktif. Sedangkan untuk bahasa Jawa atau bahasa daerah, karena ini muatan lokal, tentunya kompetensi dasarnya tidak ada, kosong, sehingga harus mengisi sendiri secara manual, yaitu dengan menggunakan ini fasilitas tambah kompetensi dasar. Nanti kita tunjukkan satu persatu ya. Nah, sekarang saya mau ngecek apakah kompetensi dasar ini sudah sesuai dengan KD yang baru. Karena saya mengajar kelas 9, saya coba di sini saya pilih kelas 9 ini. Nah, ini yang muncul dan hanyalah kelas 9. Kemudian saya cek. Ini saya buat semuanya tampil. Nah, di sini ada beberapa yang tidak sesuai atau salah, karena ini semesternya ditulis semester 1 semua, padahal ada yang harus semester 2, yaitu di KD ini, KD 3.7 sama KD 4.7 ini di semester 2, maka saya harus melakukan editing. Bagaimana caranya mengedit? Kita pilih yang ini, editing. Nah, ingat pada saat editing kita dikembalikan ke sini. Jangan, Bapak Ibu jangan sampai terjebak. Kita harus pilih ini lagi. Nah, untuk ngedit yang tadi salah, ingat Bapak Ibu ya, harus yang pilih yang ini. Karena kalau kita pilih yang ini, nah, ini semuanya tidak aktif. Kita pilih yang ini, yaitu penyederhanaan Balitbank. Kemudian untuk KD 3.7, maaf, ini saya
kelas 9 ya, kelas 9 ini kelas 9 3.7 di semester 2 dan 4.7 di semester 2. Seperti itu. Kalau sudah, kita klik simpan. Kalau sudah, kita klik simpan. Simpannya ada di bawah. Nah, ini kita klik simpan. Oke, kita klik simpan. Nah, kompetensi sudah berhasil disimpan. Kemudian kita masuk, kita cek lagi, pilih mata pelajarannya, kemudian penyederhanaan balik bank. Kita lihat 3.7 sudah tidak ada di semester 1, tetapi ada di semester saya pilih dulu ini 3.7 tidak ada di semester 1, tetapi sudah ada di semester 2. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi ini harus kita cermati, kita sesuaikan dengan KD yang baru. Bapak Ibu untuk ngecek ini harus menggunakan printout KD yang baru. Jadi bukan menggunakan buku. Kalau menggunakan buku paket itu disusun sebelum pandemi. Jadi untuk pandemi KD-nya yang baru sudah dikeluarkan, bahkan sudah di-sharing sama seksi kurikulum ya. Kalau sudah selesai Bapak Ibu, apakah ini harus dilakukan setiap guru? Ya, jawabannya ya. Kalau misalkan ini kelas 9, berarti semua guru kelas 9. Kalau sudah dikerjakan salah satu guru kelas 9, berarti sudah, yang lain tidak perlu mengerjakan. Demikian juga untuk kelas 7 dan kelas 8 itu juga mengadakan musyawarah mana yang harus diedit, sehingga nanti keluaran dari deskripsinya sama, kemudian KD-KD-nya yang dipakai sama untuk setiap tingkat. Berikutnya, bagaimana untuk seni budaya? Untuk seni budaya, ini contohnya Pak Aliasa. Kita lihat KD-nya untuk seni budaya. Jangan lupa kita pilih seni budaya, kemudian penyederhanaan balitbank. Nah, yang membedakan diajarkan atau tidak itu di sini Bapak Ibu, di kode. Kita lihat di sini MS ini adalah seni musik. Kalau RP ini seni rupa, TR ini teater, PT teater ya, ini seni rupa, dan seterusnya. Silahkan dibuka printoutnya untuk KD seni budaya, sehingga nanti mana yang perlu diedit. Cara mengeditnya sama, yaitu misalnya ini KD ini seni suara, karena tidak diajarkan maka ini harus dibuat non aktif atau tidak aktif. Caranya adalah ini, edit data kompetensi. Ingat Bapak Ibu, kita selalu dibawa ke sini, kita jangan terjebak. Kita pilih ini penyederhanaan balitbank. Karena ini tidak aktif, apa maksudnya tidak diajarkan untuk KD ini, maka ini dipilih, statusnya dipilih tidak aktif. Nah seperti itu.
dan seterusnya, cek satu persatu. Semester 1 dan semester 2 jangan lupa Bapak Ibu. Karena apa? Karena semesternya di sini nampaknya masih ditulis semester 1 semua. Kalau tidak kita ubah menjadi semester 2, maka nanti menjadi tagihan di e-rapotnya. Kemudian kalau sudah selesai, jangan lupa klik simpannya, ada di bawah sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk seni budaya. Demikian juga untuk prakarya. Prakarya kalau kita lihat KD-nya tidak semuanya diajarkan mungkin ya. Jadi harus dinonaktifkan, mana yang tidak diaktifkan. Silahkan untuk mengedit dengan berpedoman pada kurikulum penyederhanaan. KD-nya sudah disederhanakan. Informasi tentang KD-KD itu bisa bertanya kepada seksi kurikulum atau Budeno, atau download sendiri juga bisa. Sebenarnya sudah saya share di Ganesha Belajar, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan HP untuk ngecek, silahkan dibuka ke HP-nya. Oke, sampai di sini untuk yang mengedit status dan semester. Sedangkan untuk bahasa daerah, data kompetensi dasarnya karena ini muatan lokal maka masih kosong. Maka kurikulum nasional juga kosong, penyederhanaan Balitbangnya juga kosong. Maka yang dipakai adalah penyederhanaan mandiri, yaitu dengan klik tambah kompetensi dasar. Nah, kemudian disiapkan file-filenya itu, kemudian dipilih ada berapa kompetensi dasar yang mau ditambahkan. Silahkan dipilih, misalnya ini ada 20 misalnya, maka langsung dibuatkan sana, kemudian diisi, kemudian di copy paste saja di sini, deskripsinya lebih singkat. Kemudian di sini di bagian bidang ini dipilih mandiri. Begitu Bapak Ibu untuk yang bahasa daerah. Untuk siman di bagian bawah sendiri. Oke. Ini untuk bahasa daerah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk editing kompetensi dasar, yang perlu dicermati adalah semesternya, kodenya sudah sesuai apa tidak, kemudian statusnya. Mengapa ini perlu direvisi atau dicek? Karena ini hubungannya dengan perencanaan penilaian kita nanti. Jadi harus dicatat. Jangan sampai Bapak Ibu tidak mencatat atau tidak punya konsep rencananya, pada saat nanti membuat penilaian, rencana penilaian, Bapak Ibu jadi bingung. Misalnya merencanakan di kelas ini mapelnya ini jumlah penilaiannya berapa,